Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kitab Detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang berikutnya tentang aqidatus syi'ati an azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah kelompok Syiah terhadap istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif hafizahumullah taala. Penulis buku ini mengatakan fi kitab tafsir al-Qummi, dalam kitab tafsir al-Qummi, ini bukunya orang Syiah, halaman yang ke-597. An-Rafidhi ya'taqidu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bint Abi Bakr radhiyallahu ta'ala an wa Hafsah bint Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma kafirani, yani kafiratani. Mereka meyakini bahwa Aisyah dan Hafsah keduanya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya ini, kata mereka, telah kafir, keluar dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Bahkan mereka mengatakan wa anna Rafidhi ya'taqidu min babin nari alladhi laha sab'a abwabin ahaduha li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam kitab tafsir Al-Ayyas, ini juga buku mereka, neraka itu punya 7 pintu, benar. Lalu mereka mengatakan salah satu pintu neraka sudah terbuka buat Aisyah radhiyallahu anha. Nauzubillah min dzalik. Ini mencela istri Nabi. Kemudian dalam kitab dia, mereka yang bernama I'lalul Syara'i serta Haqqul Yaqin, ya'taqidu Rafidhi anna baban fin nari li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa anna Aisyah qad zanat. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Aisyah itu sudah disediakan pintu salah satunya khusus di neraka, mereka mengatakan karena Aisyah telah berbuat zina. Karena Aisyah, mereka mengatakan wanita berzina. Rasulullah Ta'ala as-salamu wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan afiyah dari lisan-lisan yang buruk yang seperti ini. Bahkan mereka mengatakan tentang keyakinan imam-imam mereka. Wa min aqaidihim ala immatihim, di antara keyakinan Rafidhi terhadap imam mereka, yakni annal a'immatuhum, mereka meyakini bahwa imam-imam mereka itu wasilatun bainallahi wa makhluqatihi. Imam ini adalah perantara antara Allah dengan makhluk. Maka mereka yang tidak mengimani imam-imam mereka dianggap kafir, tidak akan sampai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga tidak ada bedanya dengan orang Nasrani yang mengatakan rahib-rahib mereka itu perantara antara mereka dengan Allah. Diampuni dosa dan tidak diampuni dosa tergantung rahibnya. Kalau rahibnya datang kepadanya orang mengakui dosa, nanti rahibnya memutuskan apa? Di zaman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah 100 orang yang membunuh 100 nyawa. Di saat dia membunuh 99 nyawa, bertanya kepada rahib Nasrani,
Maka Raib Nasrani itu mengatakan, ma ra'aitu laka taubah, saya tidak melihat kamu diberikan taubat oleh Allah. Faqatalahu hatta yatimul mi'ah, orang ini pun membunuh pendeta itu sampai sempurna menjadi 100 orang. Lihat ya, alhamdulillah, karena mereka orang-orang Nasrani memutuskan perkara itu berdasarkan rahib mereka. Ini ditiru oleh orang-orang Rafidhi. Orang itu dikatakan diampuni atau tidak diampuni, ahli surga atau tidak ahli surga, tergantung imam mereka. Keyakinan mereka disebutkan dalam kitab Biharul Anwar ini, juz 23, menerangkan bahwa imam itu perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Warafidhi yufarriqu bainallahi wal a'immati, la yufarriqu bainallahi wa a'immati, bahkan sampai pada puncak yang sangat parah. Mereka tidak membedakan antara Allah dengan imam mereka. Artinya imam mereka itu sederajat, seolah-olah secara lisanul hal. Lisanul hal itu tingkah laku perbuatan mereka. Itu seolah-olah mereka menganggap imam mereka itu Tuhan, Rabb, atau makhluk yang telah menyatu dengan Rabb mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini keyakinan kufur. Dan ikhwafillah rahimanillah, wa annahum ya'taqiduna al-a'immatahum la yatakallamu illa bil wahyi. Dalam kitab Biharul Anwar pula mereka mengatakan imamnya Syiah itu tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan. Padahal yang menerima wahyu adalah para nabi dan rasul. Kalau begitu, mereka memiliki keyakinan yang sama dengan orang-orang Ahmadiyah. Di mana Ahmadiyah meyakini wahyu minallahi ta'ala yatanazzalu ilal makhluqati alladhi istafahu hatta yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Mereka meyakini bahwasanya wahyu Allah terus-menerus akan diberikan kepada seseorang. Jadi wahyu itu diyakini turun terus-menerus kapan saja kepada yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla sampai dibangkitkan kiamat. Kalau secara tersirat kita akan menjumpai mereka meyakini nabi tetap ada. Maksudnya keyakinan mereka kenabian tidak terputus. Padahal Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu sekedar bapak angkat seorang lelaki di antara kalian, akan tetapi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah dan dia penutupnya para nabi. Dan Nabi SAW mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sepeninggalku nanti. Wallahu a'lam bishawab. Lebih parah lagi dalam al-hukumah al-islamiyah, ya'taqiduna anna al-anbiya'a anna lil a'immatihim maqamun aw makanin la yablughu al-anbiya' wal mursalin. Ada sebuah kedudukan atau tempat yang disediakan oleh Allah bagi imam-imam mereka. Tempat itu tidak akan bisa digapai para nabi dan rasul. Nah, kalau begitu berarti mereka meyakini bahwasannya nabi dan rasul itu tidak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan imam mereka. Dan mereka juga mengatakan wala yablughul malaikatu, malaikat enggak bisa mencapai makomnya para imam. Kalau begitu siapa si imam ini? Kan begitu ya. Karena kalau malaikat itu tidak berbuat maksiat. Allah katakan dalam Al-Quran, "Alaiha malaikatun ghiladun shidad, la ya'suna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun." Padanya ada malaikat yang bengis, kejam dan keras, tidak pernah berbuat kedurhakaan kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan, mereka itu mengerjakannya. Berarti malaikat itu makhluk yang paling taat. Kalau malaikat tidak bisa menduduki kedudukan para imam ini, kita nggak tahu siapa imam mereka. Mungkin Tuhan atau mungkin Allah tabaraka wa taala menurut mereka. A'udzubillahi min dzalik. Naam, wa yaquluna faman kana zara immatum aw aliyahum, mereka meyakini menziarahi kuburan para imam mereka, kuburan wali-wali mereka, amrun wujub, umurun wujubun, perkara yang hukumnya wajib.
Kafirun liman taraka, hukumnya kafir orang yang tidak menziarahi kuburan imam. Ini mirip dengan keyakinannya orang sufi. Karena sufi meyakini mengunjungi kuburan itu lebih utama daripada tawaf di kuburan, tawaf di Ka'bah. Padahal kaum muslimin meyakini tawaf itu hanya di Ka'bah, tidak ada tawaf di tempat yang lainnya. Ziarah kubur sekedar mengingat mati saja. Sehingga antum jangan heran kalau Anda pergi ke Madinah, berapa banyak orang-orang Syiah, wanita-wanita mereka karena dilarang saja oleh pemerintah Saudi untuk pergi ke Baqi. Mereka cuma di luar Baqi menangis-nangis menghadap kuburan, minta-minta kepada yang ada di kuburan. Ini kan perbuatan syirik. Karena di antara ajaran mereka memang ziarah kubur itu lebih afdal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mihafillah rahimanillah, ini di antara bentuk akidah mereka dan masih banyak lagi tidak mungkin kita sebutkan pada hari ini. Kita lihat bagaimana sejarah berdarah Syiah terhadap golongan Ahlus Sunnah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kaum muslimin itu tidak akan mungkin binasa oleh orang kafir. Dan Nabi sudah mengisyaratkan ini. Hancurnya kaum muslimin itu dari tingkah laku kaum muslimin itu sendiri. Perbuatan mereka di antaranya adalah hilangnya sikap wala dan bara. Loyalitas berdasarkan agama dan berlepas diri juga atas dasar agama. Padahal al-wala wal bara, mencintai sesuatu karena Allah lalu loyal kepadanya, membenci sesuatu juga karena Allah lalu dia tinggalkan sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Ini akidah pokok dalam Islam. Nah, orang-orang Syiah menginginkan sikap wala dan bara yang ada pada kelompok Ahlus Sunnah ini ditiadakan. Sehingga mereka berusaha masuk ke dalam tubuh Ahlus Sunnah dengan akidah takribiyah, pendekatan kelompok Ahlus Sunnah dengan Syiah. Maka muncul istilah menggabungkan, memaklumkan keyakinan Syiah dengan Ahlus Sunnah. Padahal ini tidak mungkin disatukan. Bapak saudara kaum muslimin, kalau ada kelompok-kelompok yang mengatakan siapa bilang Syiah tidak bisa bergabung dengan Ahlus Sunnah, ini upaya-upaya untuk menghancurkan Ahlus Sunnah. Karena setiap Ahlus Sunnah bersikap lemah lembut kepada orang Syiah, ujungnya adalah kehancuran, pembantaian. Sejarah membuktikan. Sejak munculnya Syiah itu di zaman para sahabat, mereka sudah berbuat onar dengan mengalirkan darah. Mereka suka membunuh, mereka memprovokasi orang-orang jahil, orang-orang bodoh untuk membunuh. Diawali dengan pembunuhan mereka terhadap sahabat-sahabat Nabi. Husain misalnya. Naam, yang membunuhnya panglimanya Yazid, putranya Muawiyah. Tetapi yang menyebabkan terbunuhnya dan memang sengaja itu dilakukan oleh mereka adalah Syiah. Syiah itu. Tapi mereka sekarang membuat kamuflase seolah-olah bahwa yang membunuh Husain itu adalah Ahlus Sunnah. Padahal bukan. Maka Anda jumpai setiap tanggal 10 Muharram, mereka menyakiti diri. Kata mereka itu sebagai bentuk penyesalan karena membiarkan Husain telah terbunuh. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwanillah rahimanillah, dikatakan oleh beliau, tercatat di awal sejarah Islam dua kelompok bid'ah yang menyempal dari Islam. Satu namanya Khawarij, dulu disebut dengan Haruriyah. Kemudian yang kedua disebut dengan Rafidhi atau disebut dengan Syiah. Mereka berdua mengkhianati kaum muslimin dan membunuh sahabat-sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi yang dibunuh kalau kedua orang ini, adapun orang-orang Khawarij diawali dari membunuh Utsman ibn Affan. Kemudian disusupi oleh orang-orang Syiah, mereka membunuh sahabat-sahabat yang bersama dengan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Kelompok ini terus-menerus menyakiti Ahlus Sunnah. Coba lihat Bapak di Irak. Irak itu negerinya Ahlus Sunnah. Ketika kaum muslimin disebutkan oleh para ulama,
biasanya Syiah itu masuk melalui tubuh Ahlus Sunnah dengan gaya demonstrasi. Diawali dengan demonstrasi. Kalau Ahlus Sunnah sudah mulai terprovokasi, kemudian ikut demonstrasi, mendemo pemerintah misalnya, mencela pemerintah misalnya, nanti mereka mulai menyusup ke sana, lalu meninggalkan orang yang demo itu. Dihantamlah Ahlus Sunnah yang demo itu. Kalau pemerintahnya yang kalah, nanti kemudian Syiah akan menghasut pemerintah, menghancurkan Ahlus Sunnah. Itu yang terjadi di Irak. Ketika dahulu si Saddam Hussein ini jatuh, ketika Saddam Hussein hidup, kerusakannya masih lebih sedikit. Tapi ketika Saddam Hussein ini sudah tergelincir, sudah lengser, Syiah muncul, tidak aman negeri Irak itu. Tiap hari itu Bapak, selalu ada pembunuhan. Setiap hari selalu ada pembunuhan. Ahlus Sunnahnya membalas dengan cara ngebom bunuh diri. Ini tentu saja mereka yang pemikirannya tidak sesuai dengan akidah yang hak atau manhaj yang lurus. Walaupun mereka masih digolongkan ke dalam golongan Ahlus Sunnah, Syiahnya pun membalas seperti itu sehingga tidak aman. Sampai Imam Al-Utsaimin itu menyebutkan, ma minad daril ladzi fihi Ahlus Sunnah a'tahumullahu ta'ala sakinatul qalb wa rizqun minas sama'i wal ardi barakatan fiha summa dakhalatit tasayyu awir rafidi. Tidak satu negeri pun yang aman, tentram, rezekinya dikaruniakan Allah dari langit dan bumi, ketenangan diberikan kepada mereka, lalu menyusup orang Syiah satu orang saja, melainkan tinggal menunggu pembantaiannya. Seolah-olah beliau mengisyaratkan bahwa pasti ada darah yang dialirkan. Di mana saja orang Syiah itu masuk, pasti akan ada darah mengalir. Di Suriah, darah mengalir, Bapak. Allahul musta'an. Di Iran, darah mengalir. Di Indonesia Syiah sudah masuk. Dan saudaraku kaum muslim, saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Kita mengatakan jangan takut kepada kaum yang mengajarkan orang berbuat zina, kepada kaum yang mengajarkan manusia berkata dusta, kepada kaum yang mengangkat makhluk sederajat dengan Nabi, Rasul, bahkan kepada sederajat dengan Allah Ta'ala. Kita nggak perlu takut dengan penyembah berhala seperti ini. Tapi kita harus waspada. Perjalanan sejarah mereka tidak pernah lalai dari aliran darah. Itu sudah pasti. Jalaluddin Rahmat, tokoh Syiah di Indonesia, dia nyata-nyata terang-terangan mengatakan tunggu waktunya. Kami tidak seperti Ahmadiyah. Dipukul maka mereka diam saja. Artinya mereka membuat sebuah perhitungan. Ada masa suatu saat nanti mereka ingin membantai Ahlus Sunnah. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimanillah, golongan yang seperti ini sudah hal yang biasa bagi mereka membantai kaum muslimin Ahlus Sunnah. Bukan saja yang dewasa, anak-anak mereka membunuhnya. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Di Mesir, ketika kaum muslimin sudah mulai mengadakan demonstrasi, kemudian terangkat pemimpin kaum muslimin, kemudian dilengserkan lagi oleh pihak militer yang disusui oleh orang Syiah. Sekarang antum lihat, tidak aman di sana. Berbagai macam cara ada saja aliran darah di sana. La haula wala quwwata illa billah. Lubnan atau Libanon, mereka menyebutnya Hizbullah. Bapak ditipu dengan penyebutan mereka dengan menyebutkan Hizbullah, yang katanya mereka ingin menghantam Israel atau Yahudi. Ternyata rudal mereka jatuhnya kepada Sunni di Palestina. Sehingga sebagian para ulama punya annahum hizbus syaitan. Mereka bukan Hizbullah. Mereka itu hizbus syaitan. Karena Hizbullah itu Rafidi, tulen Rafidi. Kelompok Syiah tulen. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Jadi kata beliau di sini, Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan Rafidiyu da'un fi jasadil mu'min. Sesungguhnya Rafidi itu penyakit tersembunyi nyusup ke dalam jasadnya orang beriman. Ini musuh dalam selimut. Ketika beliau menyebutkan biografi tokoh Syiah yang bernama Ibnu Nu'man, beliau mengatakan Ibnu Nu'man tokoh Rafidi, pembela akidah Rafidi, punya kedudukan di kalangan penguasa daerah karena mayoritas penduduk di daerah tersebut
pada masa itu condong kepada tasayyu. Perhatikan ini Pak. Dulunya negerinya itu negeri Ahlus Sunnah. Tapi bagaimana tidak ketika Ahlus Sunnah sudah meninggalkan Al-Quran, enggan mempelajari hadis Nabi SAW, jejak para khulafaur rasyidin ia lupakan. Datang ajaran yang membolehkan zina atas alasannya syar'i kata mereka. Zina syar'i, saya baru tahu ini Pak. Na'udzubillah min dzalik. Mereka mengatakan mut'ah itu boleh. Siapa yang enggak mau? Orang jahil, orang bodoh ditawari mut'ah ya mau, condong. Seolah-olah orang Syiah itu tampil berani mengkritik pemerintah, mengkafirkan pemerintah, membunuh siapa yang mereka anggap keluar dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka dianggap pahlawan. Maka mulai condong. Ketika ini terjadi di antara muridnya Asy-Syarif, Ar-Radhi dan Al-Murtadha. Di Samarinda ada namanya Yayasan Al-Murtadha, itu yayasan Syiah. Yayasan Syiah, dan mereka punya gerakan yang besar di Samarinda. Hati-hati Bapak. Muridnya adalah Asy-Syarif, Ar-Radhi dan Al-Murtadha. Kedua-duanya selalu bergerak dalam keadaan mengalirkan darah. Disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, juz yang ke-12, halaman yang ke-17. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah billah rahimanillah, yang paling berbahaya mereka adalah Ismailiyah, Buwaihiyah, Qaramitah, Isna Asy'ariyah, semuanya sama. Tapi mereka ini jubahnya akidahnya sama, cuman mereka bersekte-sekte. Yang di negeri kita ini kelompok Isna Asy'ariyah seperti yang dimiliki oleh Iran atau Khomeini, mirip dengan itu. Kalau seandainya Zaidiyah, kita sering membaca tulisan-tulisan mungkin atau sebagian para ulama kita, itu yang dianggap ulama oleh orang-orang kita, ustadz kita yang dianggap ustadz oleh sebagian orang-orang kita, mereka mengatakan, oh kata siapa Syiah itu nggak sama dengan Ahlus Sunnah. Sama kok, buktinya kata mereka Zaidiyah. Kelompok Zaidiyah tidak mengkafirkan Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar, tidak mengkafirkan Utsman, hanya mereka mengatakan Ali lebih utama dari 3 orang ini. Kelompok Zaidiyah tidak mengkafirkan Aisyah, tidak pula mengatakan Aisyah pezina kata mereka. Salah satunya kata mereka, akidahnya Zaidiyah ini menyusup ke dalam akidahnya imam penulis imamnya Ahlus Sunnah. Siapa yang bilang? Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani terpengaruh pemikiran Zaidiyah. Lalu kata mereka, kalau begitu keadaannya berarti kamu tidak boleh baca kitab Nailul Autar. Kita jawab, kalau yang dimaksud Zaidiyah, na'am qarib ila ahli sunnah, dia dekat dengan ahli sunnah. Tetapi yang masuk ke Indonesia ini bukan Zaidiyah Pak. Yang masuk ke Indonesia ini Isna Asy'ariyah, Ismailiyah, yang terkenal bengis, yang tidak pernah mengenal kompromi, yang selalu bermuka dua. Di hadapan A dia berkata A, di hadapan B dia berkata B. Mereka seperti orang-orang yang Allah katakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit, Allah tambahkan dalam hati mereka itu penyakit. Mereka seperti yang Allah katakan, andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalian beri peringatan dia maupun tidak kalian beri peringatan dia, mereka tidak akan beriman. Sudah dikasih hujah bahwa manusia terbaik itu para sahabat, mereka nggak akan percaya karena mereka sudah masuk dalam darah daging mereka. Sahabat-sahabat Nabi itu kufur. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Adhara rahimahullah berkata, sesungguhnya di akhir hayatnya Ubaidillah ditimpa sebuah penyakit yang mengerikan, yaitu adanya cacing yang keluar dari duburnya dan kemudian memakan kemaluannya. Begitulah keadaannya hingga kematian merenggutnya. Siapa Ubaidillah ini? Lelaki yang suka mencela sahabat-sahabat Nabi. Dia ini tugasnya mengurus masjid, tukang sapu masjid, tapi dia suka mencela Abu Bakar, suka mencela Umar, dan bahkan menganjurkan orang membunuh yang bertentangan dengan golongan mereka. Dihukum oleh Allah dengan penyakit yang mengerikan, keluarnya cacing dari duburnya, kemudian cacing itu memakan kemaluannya terus sampai dia mati. Na'udzubillah min dzalik. Kata para ulama, ini karena sebab apa? Mut'ah. Sehingga Allah hukum dengan kerusakan pada 2 alat vitalnya ini. Na'udzubillah min dzalik. Lihat alhamdulillah, dalam
Pada tahun 352 Hijriah, Mu'izzud Daulah memerintahkan kaum muslimin untuk menutup toko-tokonya mereka, pasar-pasar mereka, jual beli mereka dihentikan, wanita disuruh keluar tanpa artinya begini, mereka itu mengatakan tokonya ditutup, pasarnya ditutup, jual belinya dihentikan, lalu menyuruh wanita-wanitanya keluar tanpa penutup kepala dan wajah dicoreng-moreng di hari di mana di tanggal mereka itu meyakini itu hari suci. Sebagian akidah Buwaihiyun, ada namanya Syiah Buwaihiyun, Pak. Di bulan Muharram ada satu malam mereka berkumpul di sebuah tempat, lalu ditutup, dimatikan, laki-laki dan perempuan di sana berbuat mut'ah. Dimatikan lampunya itu, mereka tidak peduli siapa yang dikumpuli. Mereka meyakini yang lahir, kalau seandainya hamil, lahir anak dari hasil perbuatan mereka itu anak yang diberkahi. Na'udzubillah min dzalik. Ada buku yang berjudul Kenapa Saya Keluar dari Syiah. Seingat saya penerbitnya Pustaka Mantik kalau saya tidak salah. Wallahu a'lam bishawab. Dia menerangkan di antara sebab dia keluarnya, ada temannya yang di malam itu dia berbuat itu dengan cara dia menandai di bagian wajah atau lehernya wanita itu dengan gigitan yang khusus supaya nanti ketahuan. Sebab setelah mereka melaksanakan itu, lampunya dinyalakan, wanita-wanitanya tidak memakai jilbab, nanti kelihatan siapa yang dia zina itu. Ternyata kakak kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ia pun bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Temannya yang artinya yang tidak melakukan itu bertobat, dan temannya tadi pun juga bertobat, keluar dari ajaran Rafidhi. Tapi saudara kaum muslimin rahimanillah, ini sejarah mereka. Dan tidak pernah mereka itu berkompromi dengan Ahlus Sunnah, tidak pernah, enggak ada. Kalau seandainya ada orang berkata kita bisa toleransi dengan orang-orang Syiah, tidak ada. Pelajaran besar bisa kita ambil. Al-Baghdadi rahimahullah telah menjelaskan secara ringkas permusuhan batiniyah terhadap Islam, yang maksudnya terhadap kaum muslimin. Ia berkata, ya sebagai penutupnya, ketahuilah semoga Allah membuatmu berbahagia. Sesungguhnya bahaya yang ditimbulkan oleh batiniyah terhadap kaum muslimin lebih besar daripada bahaya yang ditimbulkan oleh kaum Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya beliau mengingatkan, ikhdar madaratut tasayyuf al-batiniyah adharu minal Majusi wal Yahudi wan Nasrani. Bahayanya Majusi, Yahudi, Nasrani itu enggak lebih bahaya dibandingkan Syiah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Rafidhah itu lebih kejam dari Yahudi dan Nasrani. Jika engkau bertanya kepada Yahudi, siapa manusia terbaik setelah para nabi, mereka akan mengatakan murid-muridnya para nabi. Ya, muridnya Musa itu yang lebih baik, itu manusia paling baik kata Yahudi. Nasrani ditanya siapa manusia yang paling baik setelah para nabi, dia akan mengatakan muridnya Isa yang dikenal dengan apa? Hawariyun. Tapi kalau orang Rafidhi ditanya siapa orang paling jelek di muka bumi ini, kalau dia ditanya siapa orang paling baik setelah para nabi, dia nggak mungkin menjawab muridnya Nabi Muhammad, karena muridnya Nabi Muhammad sudah kafir bagi mereka. Mereka akan mengatakan murid yang manusia paling jelek setelah para nabi adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, Aisyah, Hafsah. Ini semua sahabat Nabi. Yahudi masih menghargai muridnya para nabi, tapi Rafidhah tidak punya penghargaan sama sekali. Bahkan lebih besar daripada kaum Dahriyah. Dahriyah itu ateis. Kalau ateis kelihatan, dia tidak mengakui adanya Allah, dia kelihatan. Dia mengatakan manusia itu hidup dan matinya manusia itu binasa karena masa saja. Ada masanya mati, ya dia mati. Tidak diperlukan Tuhan, kata mereka. Kalau itu kelihatan gampang. Kalau Syiah sulit, Pak. Dikatakan anta muslim, tapi ternyata dia menusuk Islam. Nah, gambar bentuknya sama. Wanita-wanitanya menutup aurat juga sama. Maksudnya memakai jilbab, bahkan memakai cadar mungkin.
tapi yang berbeda isi hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau, bahkan lebih parah dari kelompok kafir bahkan yang lainnya, kelompok kafir yang lainnya. Bahkan lebih besar daripada bahaya yang ditimpakan oleh Dajjal yang muncul di akhir zaman. Ini ijtihad beliau ya. Beliau mengatakan itu lebih bahaya dibandingkan dengan Dajjal yang muncul di akhir zaman. Syekhul Islam mengatakan pengikutnya Dajjal itu adalah orang Syiah. Karena dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan pengikutnya Dajjal itu Yahudi. Syiah itu muncul dari orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebagian ulama Ahlus Sunnah mengatakan yang ditunggu oleh Syiah itu sebenarnya bukan imam, tapi mereka sedang menunggu siapa? Dajjal. Mereka menunggu Dajjal untuk keluar. Jadi ketika Dajjal keluar mereka senang. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang-orang yang tersesat akibat dakwah batiniyah ini sejak awal mula munculnya dakwah mereka sampai hari ini lebih banyak dibandingkan orang-orang yang disesatkan oleh Dajjal pada waktu munculnya nanti. Kalau pada masa Dajjal muncul ada seorang muslim, lalu orang muslim itu dibunuh karena dia tidak mau beriman bahwa Dajjal itu meminta agar Dajjal itu diakui sebagai Tuhan. Lalu dibelah menjadi dua, dibelah jadi dua Pak, bukan dipotong ya, dibelah jadi dua. Dipisahkan tubuhnya, Dajjal itu melewati di antara dua tubuh pemuda muslim itu. Lalu disatukan lagi, semua itu dengan takdir Allah. Lalu dihidupkan lagi, diminta agar dia beriman dengan Dajjal, percaya bahwa Dajjal itu adalah Tuhan. Lelaki mukmin ini mengatakan, wa inni alal yaqini innaka anta kafirun kama akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kamu, saya semakin yakin kamu ini lelaki kafir yang diberitakan oleh Nabi kami kepada kami. Yang tertulis di dalam jidatnya itu tulisan huruf kaf, fa dan ra. Nabi mengatakan la ya'rifu wa la yaqra'u illal mu'min. Tidak bisa membaca dan mengetahuinya kecuali orang yang beriman. Kelihatan masih Pak, Dajjal itu masih kelihatan. Ini Dajjal kelihatan. Syiah, Masya Allah, ya kelihatan. Kelihatannya lembut, santun, baik, terutama kalau seseorang yang mau diambil hatinya. Seperti itu Bapak. Ternyata mereka adalah orang-orang yang menyimpan racun. Na'udzubillah min dzalik. Kerusakannya luar biasa. Kalau kata beliau selanjutnya, karena fitnah Dajjal tidak lebih dari 40 hari. Fitnah Dajjal itu tidak lebih daripada 40 hari. Satu hari yang pertama selama apa? Panjangnya seperti 1 tahun. Sisanya nanti seperti hari-hari yang biasa. Kama qala alaihi salatu wasallam. Sementara kejahatan kaum batininya sampai sekarang, Pak. Fitnah Syiah sejak zamannya Ali atau Utsman, Ali, kemudian sampai sekarang masih ada. Nah, kalau Dajjal cuma 40 hari saja. Kata beliau demikian. Kemudian kaum batin ini sengaja memilih ajaran Syiah sebagai alat untuk bereaksi karena adanya kecocokan dengan ambisi dan keinginan mereka. Batiniyah ini sebenarnya Bapak, sebenarnya Batiniyah ini dia ingin mempopulerkan ateis, tapi karena yang cocok dengan ajaran ateisnya mereka ini adalah Rafidhi, diambil Rafidhi. So kalau mengambil mereka itu keyakinannya Ahlus Sunnah, ya mereka nggak akan jadi itu. Karena Ahlus Sunnah itu dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Syekh Abu Malik menceritakan bahwa biasanya Syiah itu masuk ke sebuah negeri itu dengan 5 fase. Dan mereka mengatakan di Indonesia ini sudah masuk fase yang kelima. Berarti sudah puncak. Hati-hati. Hati-hati saudara kaum muslimin rahimani wa Allah. Dan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, selalu puncak yang kelima itu adalah aliran darah. Intinya beliau ingin menjelaskan puncak dari ajaran Syiah itu mengalirkan darahnya Ahlus Sunnah. Maka antum jumpai akidahnya orang-orang Suriah itu di saat berita datang kepada mereka negara-negara barat katanya akan menyerang mereka, tapi mana buktinya? Nggak ada, Pak. Nggak mungkin negara barat menyerang Syiah, itu tidak mungkin. Syiah itu saudara kandungnya Yahudi. Syiah saudara kandungnya Yahudi. Bahkan ada yang berkata anak kandungnya Yahudi, dididik dibesarkan oleh Yahudi. Sementara Yahudi itu saudara tirinya Nasrani. Bagaimana mereka mau bermusuhan? Musuh mereka itu Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam bishawab.
bahwa sebagian para ulama menyebutkan mengapa mereka membidik ahlu sunnah, karena inilah Islam yang benar. Kalau seandainya ahlu sunnah itu sudah dibidik, yang mau kembali kepada Quran dan sunnah dengan menjalankan syariat seperti yang dilakukan oleh para sahabat, selesai itu Yahudi dan Nasrani. Selesai itu akidah-akidah batil di muka bumi ini. Karena Allah mengatakan waqad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sesungguhnya telah datang kebenaran, akan sirna kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Yang dimaksud dengan kebenaran ini yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, yakni Ahlus Sunnah, kaum Sunni. Coba Bapak lihat, adakah sejarah yang kita lihat orang-orang Barat, Eropa itu menghantam golongan Syiah? Belum ada, Pak. Iran yang katanya menyimpan sekian banyak nuklir, nggak ada. Diusik sedikit pun. Yang paling ada cuma di blow up di media, katanya mau begini, nggak ada apa-apa. Irak yang belum terbukti dihancurkan sama mereka. Oke? Afghanistan yang tidak ada tanda-tanda kesalahan menyakiti mereka dihancurkan oleh mereka. Mesir yang tidak tahu menahu tentang urusan mereka digoyang-goyang oleh mereka. Ahlus sunnah yang di Indonesia ini mayoritas ahlus sunnah. Kita tidak mengatakan ahlus sunnah yang menyimpangnya, tapi kita mengatakan secara umum akidah mereka apa? Ahlus sunnah. Mulai digoyang-goyang. Antum hati-hati. Wahai ahlus sunnah, saya menasihati diri saya dan kepada anda, bangun dari tidur anda. Ayo belajar agama ini dengan baik. Waspada. Mesti waspada, karena ajaran-ajaran Syiah ini sudah sangat merajalela. Kalau kita tidak hati-hati, maka akidah itu mungkin akan masuk ke dalam diri kita, kemudian tanpa sadar kita telah merusak warisan yang telah diwarisi oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah ini dari akhir pembahasan kita pada hari ini. Kita tinggal satu pertemuan lagi, Bapak. Sahih? Ini kebetulan bab tentang 4 golongan manusia dalam beribadah. Ini pasal yang bagus. Kita akan bahas di pertemuan yang terakhir. Kemudian nanti saya akan berikan beberapa nasihat bagaimana cara beragama yang benar, supaya kaum muslimin jangan punya keyakinan kita saling memaklumi apa yang kita perselisihkan dan kita tolong menolong pada apa yang kita sepakati. Kaidah ini enggak semuanya benar. Karena ada kalanya apa yang memang tidak bisa kita maklumi jangan dimaklumi. Enggak boleh kita berakidah pokoknya kalau kita beda pendapat maklumi saja. Enggak semuanya, enggak. Ada perbedaan pendapat yang kita harus berbeda. Ketika kita tidak berbeda, akidah kita menjadi rusak. Cara beragama kita pun menjadi keliru. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Saya rasa ini saja. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, Bapak. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.